Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Jaya Fatima, NPM 1917051016 dari kelas B. Di sini saya akan mempraktikkan perintah dasar manajemen berkas pada sistem operasi Linux. Jadi untuk perintah dasar yang pertama itu adalah pwd. Fungsi dari pwd ini adalah untuk menampilkan di direktori mana kita sedang berada. Jadi kita sedang berada di direktori home atau jihan. Kemudian selanjutnya, perintah dasar selanjutnya yaitu adalah list atau ls. ls ini untuk menampilkan folder-folder apa saja atau direktori-direktori yang ada di direktori home. Jadi ini adalah folder-folder yang ada di direktori home. Kemudian perintah dasar selanjutnya yaitu apabila kita ingin membuat direktori baru atau fungsi baru atau folder baru, maksud saya, kita menggunakan perintah dasar make directory atau mkdir spasi nama dari folder atau direktori yang akan kita buat. Misalkan di sini saya beri nama Unila. Kemudian kita list. Nah, di sini sudah terdapat folder atau direktori baru yang bernama Unila. Kemudian selanjutnya adalah perintah dasar cd. Perintah dasar cd ini adalah singkatan dari choose directory atau change directory. Ini fungsinya adalah untuk berpindah dari direktori yang sekarang ke direktori tujuan kita. Misalkan kita akan berpindah direktori ke direktori Unila, maka sintaksnya akan menjadi cd spasi Unila. Nah, di sini kita sudah berada di direktori Unila. Kemudian selanjutnya, apabila di folder Unila ini kita ingin membuat file atau berkas baru, maka terdapat perintah dasarnya tersendiri yaitu touch spasi nama file yang akan kita buat. Misalkan saya beri nama di sini praktikum.txt. Kemudian akan kita tampilkan. Nah, jadi di folder atau di direktori Unila ini terdapat file yang bernama praktikum.txt. Kemudian untuk menampilkan isi berkas atau filenya, kita menggunakan perintah dasar more praktikum.txt. Masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Karena kita belum menginputkan apapun ke berkas praktikum.txt. Kemudian bagaimana jika kita ingin menginputkan kata-kata ke file tersebut? Maka kita menggunakan perintah dasar echo, kemudian tanda kutip, kemudian kita inputkan kata-kata yang akan kita tulis. Kemudian di sini ada anak panah dan nama filenya. Jika sudah, maka akan kita tampilkan menggunakan perintah dasar more. Maka di sini akan tampil bahwa isi dari file praktikum.txt ini adalah hi everyone. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana jika kita ingin mengcopy praktikum.txt ini dari folder Unila ke folder yang lain. Jadi caranya itu menggunakan perintah dasar copy atau cp spasi nama file yang akan kita copy yaitu praktikum.txt spasi direktori asal home dan direktori tujuannya. Misalkan kita akan mengcopy file tersebut ke direktori dokumen, maka di sini saya tulis dokumen. Jika sudah, maka kita akan mengecek apakah
file praktikum.txt ini sudah tercopy di folder dokumen, maka kita akan kembali ke direktori awal, yaitu menggunakan sintaks cd. Kemudian kita pilih direktori dokumen, dan kita tampilkan. Nah, di sini sudah tercopy file praktikum.txt. Kemudian selanjutnya, karena ini terminalnya sudah penuh oleh sintaks-sintaks yang telah kita tuliskan, maka perintah selanjutnya itu saya akan menghapus sintaks-sintaks yang ada di terminal menggunakan perintah dasar clear. Maka apabila kita enter, akan kembali seperti awal tadi. Kemudian selanjutnya, apabila kita ingin menghapus file nih, apabila kita akan menghapus file, maka kita akan menggunakan perintah dasar rm atau remove spasi nama filenya. Maka di folder dokumen sudah tidak terdapat lagi praktikum.txt apabila kita tampilkan. Ya, kosong ya. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke direktori Unila lagi. Bagaimana jika kita ingin mengubah nama dari filenya? Itu kita bisa menggunakan perintah dasar mv spasi nama yang akan kita ubah praktikum.txt, dan akan kita ubah menjadi apa? Misalkan di sini saya akan ubah dari praktikum.txt menjadi so.txt. Maka jika kita tampilkan, yang tampil itu adalah so.txt, bukan lagi praktikum.txt, karena namanya sudah kita ganti di sini. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke direktori home atau awal. Nah, perintah dasar selanjutnya itu adalah untuk mencari file atau berkas di mana diletakkan. Maka kita akan menggunakan perintah dasar find spasi strip name dan nama berkas yang akan kita cari. Misalkan di sini saya akan mencari berkas so.txt. Nah, jadi file so.txt ini berada di folder Unila ya, di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah lokasi dari file so.txt. Kemudian selanjutnya ada perintah dasar yang bernama ls-a atau ls-a. Perintah dasar ini fungsinya adalah untuk menampilkan semua folder-folder baik yang terhidden maupun tidak. Ciri-ciri dari folder yang terhidden adalah biasanya ada tanda titik di depannya, seperti ini. Jika kita menuliskan sintaks ls saja, maka yang keluar akan seperti ini. Namun jika kita menulis sintaks ls-a ini, maka yang keluar akan semua folder-foldernya. Kemudian selanjutnya ada lagi perintah dasar yaitu ls-s. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan folder-folder urutan dari ukuran file yang terbesar ke yang terkecil. Jadi seperti ini urutannya. Dan kemudian perintah dasar selanjutnya itu adalah misalkan, jadi kita akan pindah direktori terlebih dahulu. Misalkan kita akan menghapus file so.txt ini, maka kita akan menggunakan perintah dasar rm so.txt. Kemudian apabila kita list, maka sudah tidak ada lagi file so.txt di
folder Unila. Kemudian kita akan kembali ke direktori awal. Nah, ini adalah perintah dasar terakhir yang akan saya praktikkan, yaitu apabila kita ingin menghapus direktori yang sudah kita buat tadi, maka kita akan menggunakan perintah dasar rmdir spasi nama direktori yang akan kita hapus, yaitu misalkan saya akan menghapus direktori Unila. Kita enter. Kemudian apabila kita tampilkan folder-foldernya lagi, maka folder Unila sudah tidak ada. Bisa dilihat ya, di sini folder Unila sudah tidak ada. Dan kita kembali ke direktori awal. Baik, demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.